Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, salat zuhur yang dikerjakan secara berjamaah, dan kemudian diiringi dengan perintah Allah lainnya kepada kita semua, yaitu meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan amal ibadah kita semua, dan semoga Allah azza wa jalla selalu memberikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk rahmat Allah, ayuhal ikhwah, sebelumnya kita akan mengangkat tema agar taubatmu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tema yang sangat menarik untuk kita bahas, karena sejatinya manusia itu melakukan perbuatan dosa, sering melakukan perbuatan dosa, dan semua di antara kita adalah yang melakukan dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini patut untuk kita renungi hadis ini, ayuhal ikhwah. Manusia tidak ada yang maksum di dunia ini. Sesoleh apapun seseorang, suatu saat pasti akan terjerembab dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa, karena manusia bukanlah malaikat yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Akan tetapi mereka adalah manusia. Sebagian ulama dikatakan manusia adalah insan likathrati nisyanihi, karena banyak kealpaannya. Ya, akan tetapi bukan berarti ini adalah dalih bagi kita semua untuk menerjang perbuatan dosa. Ya, lihat di sini Nabi SAW menyebutkan tentang kita, bukan berarti kita membolehkan untuk berbuat dosa, akan tetapi menyebutkan bahwasannya kita ini emang banyak berbuat dosa. Akan tetapi seorang mukmin itu berbeda dengan mereka yang bukan mukmin dalam berbuat dosa. Seorang mukmin tatkala berbuat dosa, ya, melakukan kesalahan, melabrak larangan Allah, meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, langsung ingat kepada Allah, langsung menyesali perbuatannya, langsung bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembedanya. Kalau seorang mukmin tatkala berbuat dosa, ya, mereka langsung mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana disebutkan oleh Allah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang mewarisi firdaus, surga yang seluas langit dan bumi. Ya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu
anfusahum dzakarullah. Kata Allah, apabila mereka berbuat keburukan atau menzalimi diri mereka sendiri, karena maksiat sejatinya menzalimi dirinya sendiri, maka zakarullah, mereka mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Yang ini nanti kita sebutkan sebagai syarat-syarat taubat, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ini pembeda seorang mukmin dengan yang bukan mukmin. Langsung ingat terhadap Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang fajir, orang pendosa yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak malu pada Allah, berbuat dosa, seakan-akan disebutkan dalam hadis seperti lalat yang menclok ke hidungnya kemudian ia usir begitu saja. Ini seorang yang fajir. Maka kita lihat kita ini di mana tatkala berbuat dosa. Apakah seperti karakteristik seorang mukmin yang bersegera berhenti dari berbuat dosa, menyesalinya dan bertobat kepada Allah, atau seperti seakan-akan tidak berbuat dosa sama sekali, terus menerus melakukan perbuatan dosa? Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan statement yang kedua, wa khairu khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat? Karena ayuhal ikhwah, dosa memiliki efek, dan semuanya negatif, tidak ada yang positif. Entah itu efek jangka pendek, jangka menengah, bahkan sampai jangka panjang dosa itu. Secara langsung ataupun tidak langsung, dosa memiliki efek. Di antara efeknya adalah bisa melemahkan badan. Ya, gampang sakit-sakitan. Bukan berarti orang yang punya penyakitan dia banyak dosanya. Akan tetapi ini indikasi atau efek di antara efek dosa. Di antara efek dosa adalah rezekinya sempit, perkaranya tidak mudah, dipersulit. Dari mana ini diambil? Dari firman Allah Azza wa Jalla, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan di setiap urusannya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata para ulama, berarti orang yang tidak bertakwa, yang melakukan perbuatan dosa, melabrak larangan Allah, meninggalkan kewajiban, kehidupannya akan dipersulit, rezekinya akan dipersempit, dipersusah. Walaupun sudah ditakdirkan rezekinya hari ini 1 juta, maka mendapatkannya bisa jadi dipersulit, tidak dipermudah. Karena apa? Efek dari dosa. Ini diantara efeknya. Diantara efeknya lain banyak. Hatinya menjadi hitam, menjadi kotor, sehingga tidak ada kenikmatan ketika melaksanakan ibadah. Tidak ada kenikmatan, ya, tidak ada khusyuknya, tidak ada tumakninanya. Kenapa? Di antara karatnya dosa yang sudah menjamur di hati seseorang, sehingga hati itu berat. Membaca Al-Quran itu susah, padahal gampang. Berzikir, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, ini sebenarnya mudah, tanpa wudu, tanpa harus masjid, tapi lisan ini seakan-akan kaku untuk mengucapkannya. Kenapa? Efek dari dosa. Sehingga dari sini kita bisa tahu statement Nabi ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang cerdas, mukmin yang baik, tatkala berbuat dosa, mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun taubat yang seperti apa yang bisa mengampuni dosanya, yang bisa melenyapkan efek-efek dosa tersebut? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ada 5 syarat agar dosa seorang hamba bisa diterima dan menghapus dosanya. Kalau bahasa syariatnya adalah namanya taubat nasuha, taubat yang murni, bukan taubat sambal sebagian orang. Habis ini taubat, besoknya lakukan perbuatan lagi atau tidak menyesalinya. Nah, bukan. Taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang memenuhi syarat yang akan kita sebutkan. Syarat yang pertama, ayuhal ikhwah, agar
taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dosa diampuni, al-ikhlas lillahi ta'ala. Hendaknya seorang hamba itu tatkala bertobat kepada Allah, motivator terbesar untuk bertobat kepada Allah karena ikhlas kepada Allah. Apa ikhlas kepada Allah di sini? Yakni takut terhadap azab Allah, takut terhadap hukuman Allah saja. Karena sejatinya orang yang bermaksud ini sedang memaparkan dirinya untuk terkena azab, walaupun tidak terkena azab. Jadi kalau dilogikakan seperti ini Pak, ada seorang bapak mewanti-wanti anaknya. Ini permisalan sederhana kita ya, dan Allah Maha tinggi permisalannya. Seorang bapak ngomong ke anaknya, nak jangan pulang lebih dari jam 9 malam. Ya, oh iya Pak, saya bakal pulang kurang dari jam 9. Ternyata faktanya ditunggu datangnya jam 10. Mungkin di awal dimaafin, kedua, ketiga, keempat, lah kok ternyata semakin kesini si anak ini semakin ngedapet, semakin beban, kayaknya nggak mempan nih omongan saya. Apa yang akan dilakukan oleh si bapak tadi? Mungkin akan melakukan tindakan preventif lainnya yang membuat anak ini jerah, seperti tidak diberi uang saku, tidak diajak ngomong, bahkan bisa sampai perlakuan fisik, misalkan dipukul kakinya dengan sapu lidi atau dengan rotan dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh kasus agar si anak ini bisa jerah. Begitu juga ya seorang hamba terhadap Rabbnya. Allah sudah mewanti-wanti jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tetapi masih dilabrak saja. Walaupun mungkin di awal tidak dapat hukuman, diundur. Lama kelamaan nih orang kok dablek amat, kok nggak ada takutnya sama saya, kata Allah. Akhirnya dikasih sentilan. Sentilannya apa? Berupa musibah, berupa perkaranya dipersulit. Dari mulai kecil-kecil dulu Pak, kecil sampai besar kalau dianya masih dablek, sampai ke perkara yang membuat dia sadar nantinya. Nah kenapa? Karena Allah sangat cemburu tatkala seorang hamba melabrak larangan-larangannya, sama seperti orang tua yang tidak terima tatkala anaknya tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat. Jadi ayuhal ikhwah, kembali ke pembahasan, sehingga tatkala kita bertaubat, motivator terbesar kita adalah khaufullah, karena merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena faktor dunia. Karena bisa jadi orang bertaubat kepada Allah karena faktor dunia, entah itu karena dia orang terpandang, misalkan takut aibnya dibongkar sama masyarakat, sama manusia lainnya, takut jabatannya lengser, takut kedudukannya lengser, hartanya bisa hilang karena dia berbuat maksiat, sehingga dia meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa makna dari taubat. Maka orang yang meninggalkan dosa karena faktor dunia, mungkin dia bisa selamat dari dosa tersebut, tetapi tidak selamat dari efek dosa yang kemarin-kemarin dia lakukan. Berbeda dengan orang yang bertobat karena Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah, maka bisa jadi Allah ampuni dia dan efek-efeknya bisa dihilangkan. Karena tidak tadi yang kita sebutkan, dosa memiliki apa? Efek-efeknya, efek jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjangnya bisa turun azab, waliyadzubillah, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Ya, itu makna ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua agar taubatnya diterima oleh Allah adalah an yakla anil dzam, berhenti dari dosa. Berhenti dari perbuatan dosa. Ini konsekuensinya. Sehingga bukan orang yang jujur dalam bertobatnya, dia masih menyelami perbuatan dosanya. Walaupun lisannya sudah mengatakan saya telah berbuat, saya telah bertobat, saya telah hijrah, tapi masih melakukan perbuatan yang dulu, maka dia tidak dikatakan bertobat kepada Allah dan pengaruhnya masih belum dihilangkan. Jadi ini konsekuensinya, ya, harus meninggalkan dosa, wabil khusus dosa yang terkhusus. Terkadang ada dosa kita bertobat kepada Allah secara umum, ada bertobat kepada Allah secara khusus karena dosanya ini besar. Entah itu seperti berzina, waliyadzubillah, minum khamar, atau meninggalkan salat misalkan. Maka taubatnya harus taubat secara
khusus. Na'am, ada taubat secara umum dari segala dosa, tapi kalau dosa besar harus secara khusus. Kemudian ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, syarat yang ketiga agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an yandama ala ma madha, menyesali perbuatan yang telah lalu, yang telah ia kerjakan. Ada rasa penyesalan yang besar terhadap masa lalunya yang suram. Dan di antara tanda penyesalan, seseorang tidak mengungkit-ungkit masa lalunya, Pak. Tidak menceritakannya masa lalunya yang kelam, yaitu tanda penyesalan. Tidak usah keluar-keluar, ya, tidak usah keluar-keluar, tutup, sudah kubur, ya, tutupi aibmu sebagaimana Allah sudah menutupi aibmu, jangan diumbar. Sebagian orang tidak, dia sudah bertobat kepada Allah, Allah tutupi aibnya, tetapi dia sendiri yang mengumbar aibnya. Ini bukan orang yang bertobat, bukan orang yang menyesali perbuatan. Sebagian orang seperti ini, Pak, walaupun orangnya sudah ngaji atau sudah bertobat kepada Allah ketika melewati sebuah tempat maksiat. Ya, dulu saya pernah mampir di tempat ini nih. Saya pernah minum khamr cap merek ini itu enak banget. Ya, itu enak banget. Nah, dia ngomong itu enak banget, ngomong dengan bangga. Apakah ini ada penyesalan? Apakah ini ada unsur tobat? Kata para ulama, dia belum menyesal dan dia belum dikatakan bertobat. Harus ada penyesalan. Di antara bentuk penyesalan, tidak usah mengumbar masalah, tutup aib. Sebagian orang sampai bikin majelis tentang masalah nostalgia zaman dahulunya sebelum atau masa jahiliyahnya, kata orang. Sehingga apa? Hati ini akan rindu lagi dengan masa lalunya, karena hati ini lemah, Pak. Apalagi iman naik turun. Ya, kalau iman turun, hati rindu sudah susah untuk dikekang kembali. Jadi Islam menutup rapat-rapat agar orang tidak kembali lagi ke masa lalunya yang lampau. Syarat yang kelima, ayuhal ikhwah, syarat yang keempat agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an ya'zima ala adamil auti ilaihi. Berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali terhadap perbuatan dosa tersebut. Berazam, bertekad, dan itu adalah masalah niat, tekad bulat 100%, ya, 100% untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, masalah ini adalah keseriusan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita katakan ini? Karena mungkin sebagian orang akan bertobat ngomongnya cuma setengah-setengah dalam hatinya. Ya Allah, saya berhenti dari minum khamr karena bentar lagi Ramadan. Tapi dalam hatinya nanti di bulan Syawal saya mulai minum lagi. Misal perempuan, ibu-ibu, saya pakai hijab bertobat kepada Allah, nanti di bulan Syawal pamer aurat lagi. Ada di niatnya terbetik untuk mengatakan demikian, maka itu belum dikatakan berazam. Dikatakan taubat yang sempurna yang akan diterima oleh Allah tatkala seorang bertobat berazam, bertekad bulat ketika bertobat. Ya. Namun nanti ketika di waktu yang akan datang, misalkan seseorang terjerembab lagi dalam dosa yang sama, maka akan dituliskan dosa yang baru dan taubat yang baru. Adapun taubat yang kemarin masih berlaku. Kenapa? Karena dia berazam, bertekad bulat. Berbeda dengan dia belum berazam, belum bertekad bulat, ketika bertobat kemudian dia terjerembab lagi dalam perbuatan dosa, maka taubat yang kemarin belum mampu untuk menghapusnya, masih digabung nanti. Jadi penting, ini namanya masalah niat, dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Syarat yang kelima sebelum terakhir adalah antaqa'at taubatu fi waqtiha. Hendaknya bertobat pada waktunya. Ya, karena taubat itu ada limitnya, Pak. Ada waktunya, ada masa kadaluarsanya. Ya, dan waktu taubat ada dua. Ada waktu
umum dan ada waktu khusus. Adapun waktu umum adalah sebelum matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, seseorang bertaubat dari dosanya, diterima nggak taubatnya? Diterima apa tidak, Pak? Tidak diterima. Apabila seorang non-muslim mengikrarkan keislamannya setelah matahari terbit dari barat, diterima tidak keislamannya? Tidak. Karena pintu taubat sudah tertutup. Ya, ini penting untuk dibahas. Adapun waktu khusus adalah sebelum nyawa berada di kerongkongan atau tenggorokan, yakni detik-detik sakaratul maut. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan atau kerongkongan, kemudian dia bertobat kepada Allah, diterima tidak taubatnya? Tidak diterima. Seorang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, diterima apa tidak? Tidak diterima. Apa dalilnya? Fir'aun mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya, tapi diterima tidak sama Allah? Tidak diterima. Karena apa? Nyawa sudah berada di tenggorokan, ya, dan dicibir oleh Allah, dicela sama Allah. Sehingga Fir'aun dengan sebab itu tidak dinyatakan muslim, akan tetapi kafir sebagai penghuni neraka jahanam. Ya, jadi hati-hati. Adapun sebelum nyawa belum sampai tenggorokan, ya, detik-detik di kematiannya, dan itu Allah yang menilai nantinya, ya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir masuk Islam sebelum nyawa berada di tenggorokan, maka diterima taubatnya. Qanibiddin azani Allah wa iyyakum. Ada masalah yang diperdebatkan ulama, bagaimana dengan orang yang sudah divonis penyakit yang ganas, yang para dokter mengatakan bapak umurnya tinggal sebulan lagi. Ya, apakah ini disamakan, dikiaskan, dilogikakan dengan orang yang nyawanya berada di tenggorokan? Misal ada orang yang terkena, waliyadzubillah, disebutkan di sini orang yang terkena kanker stadium 4 atau terkena penyakit HIV AIDS yang sudah tinggal sudah para dokter angkat tangan. Kemudian ketika divonis ini, bapak umurnya tinggal seminggu lagi, maka dia ingat terhadap dosa-dosanya, akhirnya bertobat kepada Allah. Nah, tobatnya diterima apa tidak? Apakah orang ini dihukumi seperti orang yang nyawanya berada di tenggorokan? Ini khilaf di antara ulama, diperselisihkan oleh para ulama, diterima apa tidak tobatnya. Dan yang sahih, pendapatnya yang benar, masih diterima, karena nyawanya belum berada di tenggorokan. Karena berapa banyak dokter mengatakan umurnya pendek, ternyata dokternya dulu yang mati, ya, pasiennya masih hidup, masih umur panjang, karena umur ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permasalahan yang terakhir, ayyuhal ikhwah, itu apabila berkaitan dengan dosa-dosa tentang hak-hak Allah, ya, berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun jika permasalahannya berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, merampas hak manusia, menzalimi manusia, maka syaratnya harus ditambahkan lagi, yakni an yu'idal haqqa ila ahlihi, hendaknya mengembalikan haknya. Jika itu adalah barang ataupun non barang, ya, dengan cara meminta maaf atau mengembalikan barang tersebut jika materi. Ya, hak di sini dibagi dua, ada hak yang barang atau non barang, materi atau non materi. Jika yang diambil adalah haknya berupa barang, maka dia mengembalikan barang tersebut atau meminta maaf. Seorang mencuri harta seseorang, maka syarat taubatnya adalah dia dengan meminta maaf dengan mengembalikannya, ya, atau meminta maaf saja, tergantung dari si pemilik harta tersebut. Saya maafkan Anda, ya, dan semoga itu menjadi pelajaran, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia mengatakan saya telah mencuri HP-mu, ya, tahun sekian, karena saya lagi kepepet, saya baru ngatanya sekarang, oh berarti ente yang nyuri. Iya, maafin saya nggak? Iya, saya maafin, tapi tolong balikin atau bayar dengan harga yang semisal pada saat engkau curi tersebut. Maka dia wajib untuk mengganti, ya, dengan harga yang semisal, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Itu jika tentang barang. Adapun
jika non barang seperti ghibah, mencela, menggunjing, ya, namimah, mengadu domba, memfitnah, melaknat, ya, maka wajib bagi dia untuk meminta kehalalannya, meminta keridhoannya, meminta agar dia memaafkannya. Jika tidak, nanti urusannya di akhirat. Urusannya di akhirat, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk segera menyelesaikan perkaranya di dunia sebelum nanti hari kiamat. Karena kalau dibawa mati sampai hari kiamat nanti akan diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bangkrut itu, ya, dia nanti kebaikannya akan dibagi-bagikan kepada orang yang dizaliminya tadi. Sehingga kalau perkara non barang wajib bagi dia untuk meminta maaf. Namun perlu kita ketahui bersama, ada dua keadaan orang yang menzalimi atau berbuat masalah hak-hak manusia yang non barang ini, seperti ghibah. Yang pertama, keadaan yang pertama, jika orang yang diambil haknya ini tahu, ya, bahwasannya ada yang menggibahinya. Misal ada A dan B, yang digibahin adalah B, ya, A yang menggibahinya. B ini tahu ternyata si A pernah gibahin dia, maka wajib dalam keadaan ini si A untuk meminta maaf, untuk meminta keridhoannya sampai itu. Ini wajib. Kenapa? Karena si B sudah tahu. Adapun keadaan yang kedua, jika si B tidak mengetahui si A pernah gibahin dia, pernah menzalimi dia secara non materi, maka ada dua keadaan. Jika si A tahu bahwasannya B ini bakal baik-baik saja jika dia terus terang, tidak ada mafsadah yang lebih besar, maka wajib bagi si A untuk meminta maaf terus terang. Saya pernah gibahin antum, ya, pernah mencela antum, sekiranya antum mau maafkan saya, ya, maka saya berterima kasih. Saya sudah bertobat kepada Allah. Oh ya, saya maafkan, misalkan, maka wajib bagi dia untuk meminta maaf. Tapi kalau keadaan yang B ini kedua, bahwa kalau terus terang maka akan menimbulkan kerusakan, madarat, mafsadah yang lebih besar, seperti akan semakin terjadinya boikot, saling memboikot, sakit hati, permusuhan, tidak saling tegur sapa, ya, dalam kurun waktu yang lama, maka kata para ulama tidak usah meminta maaf. Akan tetapi dia bersungguh-sungguh untuk mendoakan kebaikan bagi si B di belakang. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah berikanlah rezeki baginya, ya Allah berikan lagi yang keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan itu sudah cukup. Sebagian ulama mengatakan kalau dosa ghibah kan nanti menjelekkan orang di belakang, maka taubatnya adalah antum harus menghapus nama dia, karena antum sudah menjelekkan dia. Sekarang perbaiki dengan cara memuji dia di majelis antum pernah gibahin dia, maka itu sudah cukup. Jadi masalah dosa tentang hak manusia ini jangan dianggap sebelah mata, Pak. Karena kalau nggak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Akan diselesaikan di akhirat. Bahkan ya orang nggak bisa masuk surga sampai diselesaikan dulu tentang hak-hak manusia. Dia pernah berbuat curang, pernah memonopoli harga, ya, pernah menipu, menilep harta orang, ya, sampai jatuh miskin. Maka kalau dia selamat di dunia, tidak mendapatkan hukuman di akhirat, siap nantinya dan tidak akan ditinggal oleh Allah begitu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang mau dipertanyakan atau ada yang bertanya, dipersilahkan. Tidak ada, ya. Nah, silakan. Bismillah. Untuk mengetahui tanda-tanda taubat kita diterima itu bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, fadhil. Bismillah. Untuk mengetahui tanda-tanda kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat dan menganggap
Taubat ini sangat susah bagi kita dan sangat berat, bukan hal yang mudah yang akan kita jalani. Nah, Mohon penjelasannya, Ustaz. baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik dan bagus ya. Bagaimana cara kita mengetahui taubat kita diterima? Taubat itu ayuhal ikhwah bagian dari amal saleh. Iya atau tidak? Bagian yang diperintahkan. Amal soleh pun juga demikian, sama. Kita pun tidak tahu salat kita diterima apa tidak. Kita tidak bisa memvonis diri kita, saya salatnya diterima. Salat zuhur yang tadi kita lakukan diterima apa tidak? Allah yang tahu. Iya apa tidak? Akan tetapi kata para ulama, ada indikator-indikator atau tanda-tanda bahwasanya amalan seorang itu diterima oleh Allah. Di antaranya, dia semakin antusias melakukan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, tandanya keadaan dia jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, karena efek dari kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan berikutnya. Ya, sehingga amalan yang dia lakukan ini berkualitas. Ya, itu diantara tandanya dia antusias untuk melakukan amal saleh. Kemudian yang kedua, keadaan dia jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kata para ulama, ini indikator ya bahwa amalan orang tersebut mudah-mudahan diterima. Tapi hanya sekedar harapan. Akan tetapi ya kalau kita memvonis ini tidak bisa, karena ini perkara gaib. Perkara gaib ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanyalah ikhtiar saja, sesuai yang diminta oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlaku untuk seluruh amal saleh kita: puasa, zakat, haji, umrah, Ramadan, berbakti kepada orang tua, membantu tetangga, membantu orang yang kesusahan. Ini kita berharap ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal apa? Isinya redaksinya doa kan, semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah. Pakai kalimat redaksi semoga, doa, harapan, bukan pasti dia masuk surga. Nggak bisa Pak. Ya, udahlah nak, kamu tuh jangan sedih, bapakmu ini sudah di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang yang mungkin niatnya untuk menghibur ketika takziah melayat, maka ini maaf, ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena masalah surga dan neraka, diampuni dosa atau tidak, ya itu haknya Allah, urusannya Allah. Manusia tidak ada ilmunya sampai situ, kecuali di zaman Nabi, karena Nabi dapat wahyu dari Allah. Si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, ada wahyu dari Allah. Ketika Nabi meninggal, wahyu terputus, sehingga kita tidak tahu lebih dari itu. Hanya pakai redaksi doa, harapan semoga begitu juga masalah taubat. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan Pak. Sampai berapa kali sih tobat diulang, toleransinya sampai berapa kali? Nah, pertanyaan baik. Sampai berapa kali taubat dilakukan? Ada taubat secara umum Pak, ada taubat secara khusus. Taubat secara umum itu dilakukan oleh Nabi setiap harinya 100 kali Pak. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini taubat secara umum. Lihat, Nabi sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, ya kesalahan-kesalahannya, tapi beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali. Nah, kita udah berapa kali nih Pak? Sudah ada jaminan belum masuk surga? Ya, sudah ada jaminan belum dijauhkan dari api neraka? Tidak ada jaminan dan belum ada jaminan. Kita nggak tahu. Tapi walaupun demikian, kita belum banyak sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Ini secara umumnya. Adapun secara khusus adalah apabila kita melakukan dosa secara khusus, seperti berbohong, yaitu dosa besar, maka wajib untuk bertaubat. Seperti antum misalkan para pedagang nih, ya, menipu konsumen, misal, waliyadzubillah, semoga tidak ada yang demikian, maka ini dosa. Dan ini berkaitan dengan hak sesama manusia, ya harus dikembalikan misalkan. Ini juga harus bertobat secara apa? Secara khusus, ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap besar, dosa besar di sisi Allah, maka wajib untuk bertobat dengan segera. Tidak boleh menunda. Menunda-nunda taubat termasuk juga perbuatan dosa.
Sehingga kata para ulama, orang yang menunda-nunda taubat, maka taubatnya 2 kali. Taubat dari dosa yang ia lakukan, kemudian taubat dari dia menunda-nunda taubat, melalaikan taubat. Karena kita wajib untuk bertaubat dari segala bentuk dosa agar terselamatkan dari efek-efek dosa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Kita akhiri nomor pertanyaan ketiga. Jika ada, tidak ada, atau kita cukupkan? Kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.